Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 37. Ayahku adalah naga sakti gurun pasir yang tiada bandingnya. Sekecil itu, anak ini sudah pandai membanggakan ayahnya. Kim Cuian berkedip kepada suhengnya, kemudian berkata kepada anak itu. Siapa bilang? Kami bertaruh dengan ayahmu bahwa dia tidak akan mampu mencari kami. Hayo kau ikut kami bersembunyi, biar dicari ayahmu, tanggung dia tidak akan mampu mendapatkan kita. Ah, tidak mungkin. Anak ini belum mengenal kepalsuan manusia, tahunya hanya main-main saja maka dia tertarik sekali ketika diajak main sembunyi-sembunyian agar dicari ayahnya. Mari kita sembunyi sekarang juga, ayahmu sudah mulai mencari. Cuian memondong anak itu dan membawanya ke tempat mereka meninggalkan onta mereka. Hehe. Ayah akan dengan mudah melihat jejak kaki kalian. Chin Liong mentertawakan mereka. Mendengar ini, Liong Tekfi lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya ke belakang mereka. Ada angin menyambar dan jejak kaki mereka menjadi rata kembali tertutup pasir yang diterbangkan oleh angin pukulannya. Melihat ini, Chin Liong tertawa. Hehe, kau hebat juga, Paman. Dia mulai gembira dan ingin melihat apakah ayahnya dapat mencari mereka. Demikianlah dua orang itu membawa Chin Liong dan Tekfi selalu menggunakan hawa pukulannya untuk mengusap jejak kaki onta mereka. Kini mereka menjalankan onta mereka ke selatan dan untuk melihat mana arah selatan, mereka kalau malam melihat letaknya bintang-bintang dan kalau siang melihat letaknya matahari. Di waktu pagi mereka maju dengan matahari berada di sebelah kiri mereka dan di waktu sore matahari harus selalu berada di sebelah kanan mereka. Dengan pedoman matahari dan bintang, mereka tidak salah jalan dan dapat terus menuju ke selatan dan jejak mereka selalu dihapus oleh pukulan-pukulan Tekfi dan Cuian yang mendatangkan angin, atau terhapus oleh angin lalu yang mengerakkan pasir. Akhirnya mereka dapat meninggalkan padang pasir itu dan karena mereka maklum bahwa ayah dan ibu anak ini pasti mencari mereka, dan karena mereka maklum akan kesaktian ayah dan ibu anak itu, maka mereka melakukan perjalanan sambil sembunyi-sembunyi dan sekalian mencari Jenderal Cao Liang. Hanya karena ada Tekfi di situ maka Cuian tidak sampai membunuh anak itu? Tadinya Cuian merasa betapa amat berabe membawa-bawa anak keturunan musuh besarnya itu, lebih baik dibunuh saja untuk melampiaskan dendamnya. Akan tetapi Tekfi melarang keras dan memberi alasan yang kuat. Kalau kau melakukan itu, selama hidup engkau akan menjadi musuh istana gurun pasir dan hidupmu tidak akan aman lagi. Pula, anak ini merupakan perisai yang baik bagi kita. Siapa tahu sekali waktu kita akan dapat mempergunakannya sebagai sandera yang amat berharga. Selain itu, kau sudah berjanji untuk tidak mengikut sertakan keluarga kau, Sumai. Demikianlah, dalam perjalanan itu, Tekfi dan Cuian akhirnya dapat juga bertemu dengan Jenderal Cao. Akan tetapi usaha Cuian untuk membunuh jenderal itu gagal karena campur tangan Ang Xiuqia atau Kang Sui Hua yang menyamar pria. Bahkan kemudian mereka terpaksa mundur dan melarikan diri ketika muncul pendekar siluman kecil yang pernah menyelamatkan nyawa mereka ketika mereka hampir binasa di tangan Boan Wangwei yang amat lihai itu. Maka, setelah kini banyak orang mencurigai mereka, di antaranya paling akhir ini adalah darah cantik berpayung yang kemudian dibela pula oleh seorang pemuda tampan sekali yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka menjadi jerih dan menurut usul Liong Tekfi, mereka lalu menuju ke lembah yang dijadikan benteng oleh Liong Bianchu, saudara misan dari Liong Tekfi. Ketika mereka tiba di benteng lembah, setelah para penjaga melaporkan ke dalam, mereka disambut dengan girang sekali oleh Pangeran Liong Bianchu. Sudah hampir 10 tahun lamanya Liong Bianchu tidak pernah bertemu dengan saudara misannya ini, maka kini dia menyambut kedatangan adik misan ini dengan pelukan mesra. Bahkan ada air mata di mata kedua orang laki-laki yang masih ada hubungan keluarga amat dekat itu karena ayah mereka adalah kakak beradik. Mereka berdua sebenarnya adalah keponakan-keponakan dari Kaisar Kangxi sendiri. Akan tetapi, terdapat banyak sekali perbedaan bentuk dan wajah di antara kedua orang ini. Yang seorang berkulit putih bermata biru dengan rambut kecoklatan, sedangkan yang kedua berkulit coklat kehitaman, hidungnya membengkok ke bawah, matanya cekung, hitam sekali dan rambutnya juga agak kecoklatan. Yang seorang berdarah campuran dengan ibu kulit putih, sedangkan yang kedua beribu Nepal. Ah, adik Tekfi. Betapa keluarga kita telah berantakan, terdengar Pangeran Nepal itu berkata dengan hati terharu. Liong Tekfi juga merasa terharu diingatkan akan keadaan keluarganya itu.
Kakak misalnya ini masih baik keadaannya karena ibunya adalah putri raja sehingga dia merupakan cucu Raja Nepal, seorang pangeran yang masih memiliki keluarga dan kedudukan tinggi. Akan tetapi ayahnya telah terbasmi keluarganya, ibunya pun telah meninggal dan ibunya dahulu adalah seorang gadis kulit putih yang diculik orang Mongol dan dipersembahkan kepada ayahnya sehingga dia sudah tidak mempunyai keluarga lagi, kalaupun ada maka tentu jauh di utara, di negeri Rusia. Dia sebatang kara, tidak seperti kakak misalnya ini, seorang pangeran. Melihat Tekfi juga melinangkan air mata, Pangeran Liong Bianchu lalu menepuk-nepuk pundak adiknya dan berkata, "Jangan kau berduka, adikku. Lihat, kakakmu yang akan membalaskan sakit hati kita, yang akan melanjutkan cita-cita ayah kita berdua, yang akan mengangkat derajatmu ke atas." Siapakah nona ini, adikku? Dia adalah Suma Kim Chuyan, dia adalah putri dari mendiang Panglima Kimbo Usin. Wajah Pangeran Nepal itu berseri. Sungguh kebetulan sekali. Dia mengatakan kebetulan karena gadis cantik berbaju hijau yang menjadi Sumoy adik misalnya ini ternyata putri Panglima yang pernah menjadi pembantu ayahnya itu, bahkan masih saudara dengan calon istrinya, dengan Huili, putri angkat Hektialomo, juga putri kandung Kimbo Usin. Akan tetapi tentu saja dia tidak membuka rahasia ini, melainkan menjura kepada Chuyan. Dan anak ini? Tekfi hendak menjawab, akan tetapi didahului oleh Chuyan. Dia ini adalah calon murid kami. Bagus, bagus. Sebagai murid-murid Kimmo Unionio, kalian tentu telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Kau telah melihat benteng kita, bukan? Nah, bagaimana pendapatmu? Tekfi dan Chuyan memang tadi sudah mengagumi keadaan benteng itu dan merasa terkejut sekali dan heran. Tempat itu benar-benar merupakan benteng yang kokoh kuat dan terjaga rapi oleh pasukan-pasukan yang terlatih. Sama sekali Tekfi tidak pernah membayangkan betapa saudara misalnya itu telah membuat persiapan seperti orang yang hendak melaksanakan perang. Hebat sekali. Tekfi mengakui. Hahaha. Dan kau belum melihat siapa yang telah membantuku. Sayang beberapa orang di antara mereka sedang keluar untuk menangkap mata-mata. Mari ku perkenalkan dengan dia yang telah membangun benteng ini dan kau akan terheran-heran, adikku. Benar saja, Tekfi terkejut bukan main, juga Chuyan menjadi pucat wajahnya ketika mereka dihadapkan dengan Jenderal Cao Liang sendiri. Melihat kakek ini, Qin Liong lalu melepaskan tangan Chuyan dan lari menubruk kakeknya. "Kongkong," teriaknya. Kini giliran Liong Bianchu yang terkejut, dan Jenderal Cao Liang juga memeluk dan mengangkat cucunya itu. Dia segera mengenal Qin Liong. Qin Liong. Kau. Dia tidak melanjutkan kata-katanya melainkan menatap tajam kepada Liong Tekfi dan Kim Chuyan. Hahaha, engkau pandai sekali menyembunyikan dia tadi, Nona Kim. Kiranya kalian telah berhasil pula menculik cucunya. Pangeran Liong Bianchu tertawa. Jenderal Cao Liang menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dia menekan perasaannya dan sambil memandang kepada dua orang pendatang baru itu, dia bertanya tenang. Siapakah kalian dan mengapa kalian menculik cucuku dari istana gurun pasir? Mendengar ini, pangeran dari Nepal itu terkejut. Adik Tekfi. Benarkah dia ini dari istana gurun pasir? Tanyanya. Tentu saja sebagai murid orang pandai, dia pernah mendengar nama istana gurun pasir yang sama aneh dan keramatnya seperti nama Pulau Es. Tekfi mengangguk dengan bangga karena memang merupakan hal yang patut dibanggakan bahwa dia dan Sumoynya sanggup menculik putra dari Sinaga Sakti gurun pasir. Hebat. Bukan main kalian ini. Pangeran Liong Bianchu berseru kagum, kemudian berkata kepada Jenderal Cao. Cao Goansue, perkenalkanlah, dia ini adalah Liong Tekfi, putra dari paman Pangeran Liong Bin Ong, sedangkan nona ini adalah Nona Kim Chuyan, putri dari paman Panglima Kimbo Usin. Mengertilah kini Jenderal Cao mengapa dua orang itu menculik cucunya. Kiranya mereka ini yang menculik Qin Liong yang dicari-cari oleh ayah bundanya. Cao Goansue, sekarang engkau tahu bahwa cucumu juga berada di antara keluargamu, kata Pangeran Liong Bianchu. Lepaskan dia, biar dia bersatu dengan keluargamu. Jenderal Cao Liang menarik napas panjang dan menurunkan cucunya dari pondongan. Dia mengelus kepala anak itu sambil berkata, Qin Liong, kau ikutlah bersama nenekmu, pamanmu, bibimu dan keluarga lain. Kongkong, siapakah mereka ini?
Dua orang ini menipuku, membawaku pergi sampai lama dan tidak mau membawaku kembali. Kongkong, lawanlah mereka. Qin Liong berkata, akan tetapi Jenderal Cao Liang hanya membuang muka lalu pergi. Qin Liong lalu ditangkap oleh dua orang pengawal atas isyarat pangeran itu dan dibawa pergi ke dalam ruangan tahanan di mana berkumpul keluarga Jenderal Cao Liang. Terhibur dan girang juga hati anak itu ketika bertemu dengan keluarga ayahnya. Di dalam hatinya, Liong Tekfi tidak setuju sama sekali dengan semua rencana yang diambil oleh kakak misannya. Dia mendengar penuturan kakak misannya itu dan diam-diam dia terkejut bukan main. Pemuda ini sudah dapat melihat kesalahan mendiang ayahnya yang memberontak, dia merasa menyesal sekali, bahkan seringkali dia membicarakan hal itu dengan sumoinya yang perlahan-lahan juga dapat melihat kesalahan ayahnya yang membantu pemberontak. Mereka berdua berjanji untuk menebus nama buruk ayah mereka, akan tetapi kini mereka malah akan diajak bersekutu untuk mengulangi lagi kesalahan ayah mereka yang lalu, yaitu memberontak. Akan tetapi, melihat keadaan benteng yang kokoh kuat itu, dan melihat bahwa kakak misannya itu didukung oleh Nepal, Liong Tekfi tidak berani berkata apa-apa. Apalagi karena dia dan sumoinya merasa girang bahwa musuh besar mereka telah berada di situ pula sehingga memudahkan mereka untuk membalas dendam. Pangeran Liong Bianchu tidak dapat lama melayani adik misannya yang baru datang bersama sumoinya. Setelah menyuruh pengawal membawa Qin Liong agar berkumpul dengan keluarga Jenderal Cao, dengan demikian memperkuat pengaruhnya atas diri jenderal itu, Pangeran Liong Bianchu lalu mengundurkan diri karena dia masih menanti dengan hati khawatir akan hasil kedua orang pembantunya, Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui yang melakukan pengejaran terhadap siluman kecil yang membawa lari Huili. Dua orang murid dari Kim Mo Nio Nio itu dipersilakan untuk melihat-lihat keadaan di dalam benteng, berkenalan dengan para pembantu lain termasuk Mo Hinta, Huai Kongcu dan para pembantunya, dan para tokoh dari Nepal lainnya. Diam-diam Liong Tekfi makin khawatir melihat bahwa keadaan benteng itu benar-benar kuat dan kakak misannya telah berhasil mengumpulkan orang-orang pandai yang amat banyak, bahkan kedudukan kakak misannya ini lebih kuat daripada kedudukan pemberontakan mendiang ayahnya dahulu, hanya bedanya, kini kakak misannya didukung oleh Gubernur Honan, yang tentu saja mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Sedangkan dulu ayahnya didukung oleh pasukan yang dipimpin oleh Panglima Kim Bo Usin di utara. Memang Pangeran Baruhendra atau Liong Bianchu tidak mau bekerja kepalang tanggung. Pangeran Nepal ini selain hendak membalas kematian ayahnya, juga hendak melanjutkan cita-cita ayahnya, menggulingkan kaisar dan bahkan dia memiliki cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan kesempatan itu untuk bersekutu dengan gubernur-gubernur yang dapat dipengaruhinya untuk menggulingkan kerajaan Cheng dan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar. Karena itu, dia membuat persiapan sebaiknya. Gurunya adalah seorang yang sakti dan yang berkedudukan tinggi. Selain menjadi koksu dari Nepal, Ban Hua Senjin juga merupakan seorang di antara Imkan Ngo Oke, si lima jahat dari akhirat. Pada waktu itu, di antara sekalian datuk persilatan golongan sesat, terdapat Imkan Ngo Oke yang jarang muncul di dunia Kang Ou, bahkan sudah belasan tahun lamanya mereka itu tidak pernah muncul sama sekali karena sudah merasa tua dan tidak ada semangat lagi untuk menjago di dunia persilatan. Akan tetapi sebetulnya mereka itu adalah 5 orang yang amat tinggi ilmunya, bahkan mereka oleh dunia kaum sesat dijuluki Imkan Ngo Oke atau 5 jahat dari akhirat. Karena ini, Pangeran Liong Bianchu membujuk kepada gurunya untuk dapat memanggil 4 tokoh yang lain agar dapat membantu pergerakannya. Koksu Nepal juga haus akan kedudukan. Kalau sampai pemuda yang bersemangat besar itu berhasil dan menjadi kaisar, tentu dia akan terangkat menjadi koksu dari kerajaan yang amat besar yang menguasai seluruh Tiongkok. Maka dia pun lalu mengirim surat, membujuk 4 orang saudara angkatnya itu untuk datang membantunya, dan menentukan hari dan tempat pertemuan. Harinya kebetulan jatuh pada hari itu dan tempatnya adalah di lembah Huangho yang dijadikan benteng itu. Hari itu, matahari telah naik tinggi dan sinarnya menyinari bumi dengan kerasnya. Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui menyumpah-nyumpah karena dalam keadaan tidak mampu bergerak itu, muka mereka yang tertimpa sinar matahari membuat mereka menderita dan mendongkol sekali. Mereka masih belum terbebas dari totokan dan agaknya sebentar lagi mereka baru akan bebas karena waktu mereka tertotok sampai sekarang sudah berjalan hampir setengah hari. Totokan pemuda sakti siluman kecil itu benar-benar amat hebat sehingga 2 orang kakek sakti seperti mereka itu tidak dapat membebaskan totokan itu dan harus menanti sampai totokan itu buyar sendiri kekuatan dan pengaruhnya.
Mereka yang dikubur sebatas leher itu merasa tersiksa sekali. Mereka tidak mampu mengerahkan tenaga untuk membuat tubuh mereka kebal, maka tentu saja segala gigitan semut pada tubuh mereka terasa semua, membuat mereka berkaok-kaok dan memaki-maki. Anak durhaka, perempuan keparat. Kalau kelak dia dapat olehku, akan kupermainkan dia, kuperkosa sampai mati seperti ibunya. Hek Tiao Lomo menyumpah-nyumpah karena marah sekali kepada Kim Hui Li. Kau takkan berani. Hek Hua Lokui mengejek dan menggoyang-goyang kepalanya untuk mengusir lalat yang sejak tadi mengganggunya, hinggap di hidung, di telinga, di bibir sehingga rasanya geli dan tidak enak sekali. Lalat itu terbang dan meluncur turun lagi, diikuti pandang mata Hek Hua Lokui dan seperti yang dikhawatirkan, kembali hinggap di bibirnya. Kakek ini mendongkol bukan main, lalu membuka mulutnya. Lalat itu bergerak perlahan memasuki mulut dan tiba-tiba, mulut itu tertutup dan lalat itu meronta-ronta tertindih lidah sampai akhirnya mati dan diludahkan penuh kepuasan oleh Hek Hua Lokui. Aku? Tidak berani? Kau gila. Hek Tiao Lomo memaki. Masa aku tidak berani kepada anak perempuan yang kubesarkan sendiri itu? Hahaha, apa kau lupa bahwa dia itu tunangan Pangeran Nepal? Hek Tiao Lomo bersungut-sungut. Aku menyumpah dia tidak jadi diambil istri, biar puas aku membalas kekurang ajaran dan penghinaannya hari ini. Akan tetapi Hek Hua Lokui hanya tersenyum menyeringai saja. Dia sudah mengenal betul watak orang yang selama ini beberapa kali menjadi musuhnya yang paling besar, juga beberapa kali menjadi rekannya yang saling bantu itu. Kalau Hek Tiao Lomo sudah menghadapi harapan pangkat dan kemuliaan besar, tentu dia akan melupakan lagi ancamannya terhadap Hui Li. Kalau aku tidak akan begitu bodoh menumpahkan kemarahan kepada dua orang darah itu, Lomo. Yang merobohkan kita adalah siluman kecil yang dibantu oleh Hek Sin Touong. Mereka berdua itulah yang hutang hinaan kepada kita dan kelak mereka harus membayarnya. Mereka juga akan kucari kelak, kata Hek Tiao Lomo akan tetapi tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya dan memandang ke depan dengan mata terbelalak. Kini pengaruh totokan itu sudah mulai mengurang sehingga Hek Hua Lokui dapat memutar lehernya dan memandang ke arah yang sedang dipandang oleh Hek Tiao Lomo dan dia pun terbelalak sambil mengeluarkan suara tertahan. Kebetulan sekali tempat di mana mereka dikubur sampai ke leher itu sampai jauh ke sebelah depan terbuka, tidak terhalang oleh batu atau pohon sehingga mereka dapat memandang sampai jauh dan kini dari kejauhan nampak pemandangan yang membuat mereka terbelalak saking terheran-heran. Mereka melihat dari jauh sekali dua orang sedang berlari ke tempat mereka, akan tetapi cara kedua orang itu berlari amat aneh dan bukan main cepatnya. Yang seorang bertubuh jangkung dan larinya cepat sekali, kadang-kadang melompat dengan langkah-langkah lebar akan tetapi kadang-kadang berjungkir balik dan berlari menggunakan kedua tangan menjadi kaki, akan tetapi tidak berkurang kecepatannya, kalau tidak lebih cepat malah. Dan orang kedua amat pendek, seperti anak-anak pendeknya, akan tetapi larinya juga cepat dan kadang-kadang orang ini menggelundung seperti bola dengan kecepatan luar biasa pula. Seperti burung-burung terbang saja, dua orang itu telah tiba dekat tempat itu dan kini Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui dapat melihat dengan jelas. Mereka berdua makin terheran ketika dapat mengenal dua orang ini. Yang bertubuh jangkung tadi memang benar-benar seorang yang amat jangkung, tubuhnya seperti sebatang bambu panjang. Kalau diukur dengan ukuran manusia biasa, tentu dia 1,5 kali jangkungnya dari seorang manusia biasa yang cukup jangkung. Ada 2,5 meter jangkungnya. Pakaiannya serba hitam, lengan bajunya lebar sehingga nampak lengan tangannya yang kecil seperti tulang terbungkus kulit. Wajahnya juga kurus sekali, kurus dan serba panjang. Rambutnya sebaliknya malah hanya sedikit dan tidak panjang, bercampur uban dan digelung ke atas model rambut para tosu, matanya juga panjang sehingga nampak sipit. Jenggotnya sedikit dan pendek, demikian pula kumisnya. Orang ini benar-benar luar biasa sekali bentuk tubuhnya. Orang kedua tidak kalah anehnya. Kalau orang pertama itu seperti seorang tosu, orang kedua ini melihat pakaian atau jubahnya dan kepalanya, seperti seorang weisyo saja. Dan bentuk tubuhnya merupakan kebalikan dari tubuh kawannya. Dia bertubuh gendut besar sekali, hanya setinggi pinggang si jangkung dan tingginya seperti seorang bocah berusia 10 tahun, maka tubuhnya yang amat besar dan amat pendek itu membuat dia seperti manusia bola yang bulat. Orang lain yang melihat kedua orang kakek yang sukar ditaksir usianya karena bentuk tubuh mereka yang aneh itu, tentu akan tertawa geli di dalam hati karena memang keduanya merupakan orang-orang aneh,
pantasnya menjadi badut-badut sirkus atau pelawak-pelawak panggung wayang. Apalagi muka si gendut pendek, baru melihat mulutnya yang bergerak-gerak itu saja tentu sudah menimbulkan rasa geli dalam hati orang. Wajah mereka benar-benar merupakan kebalikan pula. Si gendut pendek nampak selalu gembira dan tertawa terus, seperti muka bayi gendut kekenyangan, akan tetapi sebaliknya wajah si jangkung itu selalu muram, cemberut dan sedih. Kalau orang lain bisa tersenyum geli melihat dua orang ini, sebaliknya Hek Tiaulomo dan Hek Hualokui terkejut sekali dan memandang dengan muka berubah. Mereka berdua mengenal dua orang itu dan terkejutlah mereka, karena dua orang ini bukan orang sembarangan, melainkan dua orang datuk-datuk besar di dunia hitam yang sudah lama menyembunyikan diri. Si jangkung itu adalah Toat Beng Xiansu, manusia dewa pencabut nyawa, yang merupakan seorang di antara Imkan Ngookei, 5 jahat. Dia merupakan yang termuda, sebenarnya bukan usia mereka yang menentukan urutan itu, melainkan tingkat kepandaian mereka. Imkan Ngookei memang mempunyai kebiasaan yang amat aneh. Puluhan tahun yang lalu, semenjak mereka masih muda dan mengangkat persaudaraan dan membentuk Imkan Ngookei, mereka bertanding dan mengukur kepandaian, dan dari tingkat ilmu kepandaian inilah mereka menyusun tingkat itu, yang terpandai menjadi Toa Okei, jahat nomor 1, kemudian Ji Okei, jahat nomor 2, dan seterusnya. Dan setiap 3 tahun sekali, mereka berlima tentu selalu mengadakan pertemuan dan mereka kembali mengadu ilmu kepandaian untuk menentukan tingkat baru mereka. Oleh karena persaingan sebutan inilah maka mereka masing-masing dapat mencapai kemajuan hebat, menciptakan berbagai macam ilmu untuk mengalahkan saudara-saudara angkat sendiri agar naik tingkat mereka. Maka tidak aneh kalau mereka itu sering bertukar tempat atau tingkat selama sepuluhan tahun. Akan tetapi sudah 10 tahun lebih mereka tidak lagi mengadu ilmu karena mereka sudah merasa bosan dan masing-masing lebih suka bersembunyi di dalam daerah masing-masing. Dan pada pertandingan adu ilmu yang terakhir kalinya, yaitu belasan tahun yang lalu, Toat Beng Xiansu menduduki tingkat paling bawah atau Ngookei, jahat nomor 5. Adapun kakek yang seperti Huishio itu juga memiliki nama besar yang amat terkenal. Seperti juga Toat Beng Xiansu dan tokoh-tokoh besar dunia hitam, dia hanya dikenal dengan julukannya, yaitu Xiao Xiangcu, si gajah cilik, atau dalam urutan Imkan Ngookei dia memiliki tingkat keempat, yaitu disebut Su Okei, jahat nomor 4. Jadi pada pertemuan atau pertandingan terakhir, tingkatnya lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan si jangkung. Akan tetapi karena sudah 10 tahun lebih tidak pernah lagi mengadu kepandaian, maka sekarang sukar dikatakan siapa di antara mereka yang lebih lihai. Hek Tiaulomo dan Hek Hualokui sudah mendengar akan kelihayan mereka, yang kabarnya memiliki kepandaian yang tidak lumrah manusia biasa, bahkan jauh melebihi kepandaian para tokoh dunia Kang Ou pada umumnya. Dan mereka berdua ini pun maklum bahwa Koksu, Nepal, yaitu Banhua Senjin yang amat lihai itu, hanya menduduki tingkat ketiga dalam urutan Ngookei. Jadi selain menjadi Koksu Nepal, juga Banhua Senjin itu disebut Sem Okei, jahat nomor 3. Mengingat akan kelihayan Koksu Nepal itu, maka dapat dibayangkan betapa lihainya Su Okei dan Ngookei ini, tentu tidak berselisih jauh dari Banhua Senjin karena sekarang belum diketahui siapa di antara mereka yang lebih lihai. Sejak dahulu pun, Ngookei Toat Beng Xiansu terkenal dengan ginkangnya yang tidak lumrah manusia Kang Ou umumnya. Dia memiliki gerakan yang cepatnya luar biasa, ditambah dengan kaki dan tangannya yang amat panjang, maka dalam perkelahian sukarlah menandingi kecepatan gerakan si jangkung ini. Dan sesuai dengan julukannya sebagai seorang di antara Imkan Ngookei, maka si jangkung ini juga mempunyai kekejaman yang tidak lumrah manusia. Dahulu, di waktu dia masih aktif dalam dunia hitam, dia sengaja melakukan hal-hal yang membuat meremang bulu kuduk orang-orang yang paling kejam sekalipun. Melakukan kejahatan merupakan sesuatu keharusan untuk mempertahankan gelar mereka sebagai Imkan Ngookei. Hanya setelah kini kelima Ngookei itu tidak lagi terjun ke dunia ramai, maka orang tidak lagi mendengar tentang mereka. Hanya Banhua Senjin seorang saja yang masih terjun di dunia ramai, akan tetapi bukan sebagai tokoh dunia hitam kaum sesat, bahkan dia telah berhasil mengangkat diri menjadi Koksu dari negara Nepal, yaitu tempat asalnya di mana dia dikenal sebagai seorang sakti penasihat raja yang bergelar atau berjuluk Lakshapatma. Tentu saja orang keempat dari si 5 jahat ini, yaitu Xiao Xiangcu yang pendek, dalam hal kejahatan juga tidak kalah dibandingkan dengan si jangkung itu. Melihat wajahnya yang kekanak-kanakan, pakaian dan kepalanya yang seperti pendeta, yang sepatutnya hidup saleh dan beribadat,
pantang melakukan kejahatan, sungguh sukar dipercaya bahwa si gendut pendek itu mampu melakukan kejahatan. Akan tetapi kalau orang menyaksikan kejahatan dan kekejaman Su Oke ini, orang akan mengkirik dan mungkin selama hidupnya dia tidak akan mampu melupakan peristiwa mengerikan itu. Bayangkan, untuk menyempurnakan satu di antara ilmu-ilmunya yang aneh dan mujizat saja, Su Oke ini dengan muka masih tersenyum dan jernih, telah merobek perut wanita-wanita yang mengandung begitu saja untuk mengambil anak-anak yang belum dilahirkan itu, untuk campuran obat yang dibuatnya. Dan dia melakukan hal ini berkali-kali sambil tersenyum cerah, seolah-olah dia merasa girang sekali menyaksikan para korbannya itu merintih, berkelojotan dan sekarat lalu meninggal di depan hidungnya. Ngo Oke Toat Beng Xiansu yang juga bersikap dan berpakaian seperti pendeta Tosu itu pernah menggegerkan dunia Kang Ou dengan perbuatannya yang keji. Dia suka menangkapi wanita-wanita, tidak peduli cantik atau jelek, muda atau tua, untuk diperkosa di depan keluarganya, keluarga si korban. Dan dia memperkosanya sambil membunuhnya. Semua ini dilakukannya bukan karena dorongan nafsu binatang belaka, melainkan untuk menonjolkan kejahatan dan kekejamannya sesuai dengan julukannya agar dia tidak kalah oleh para tokoh Imkan Ngo Oke yang lain. Dan setiap kali dia membunuh wanita itu secara keji dan mendirikan bulu roma, juga dia lalu mencabut kuku ibu jari tangan kiri korbannya untuk disimpan dan sampai sekarang dalam saku bajunya selalu terdapat seuntai tasbih yang terbuat dari kuku-kuku wanita yang diuntai dengan benang emas. Melihat panjangnya, tentu sudah ratusan banyaknya. Hahaha, larimu masih cepat sekali, Ngoti, kata si gendut pendek sambil tertawa-tawa ketika mereka tiba di tempat itu. Kiranya selama ini engkau yang diam saja meringkuk dalam gua silumanmu itu tidak tinggal diam dan tidak melupakan ilmu malingmu. Hahaha, memang masih sukar untuk menandingi ilmumu melarikan diri itu? Hebat, hebat. Dalam hal lari, aku masih kalah. Hahaha. Xiao Xiangcu tertawa-tawa. Wajah yang muram itu menjadi makin keruh. Dan kau masih licik, kata si jangkung dengan singkat lalu diam tidak mau melanjutkan kata-katanya. Hahaha, menangkap ujung bajumu ketika kau membalap sehingga aku tidak sampai tertinggal jauh bukan licik namanya, akan tetapi cerdik. Biarpun dalam hal lari aku kalah, akan tetapi dalam hal kecepatan menangkap dan memukul, kau masih setingkat lebih rendah dariku, adikku yang kelima. Toat Beng Xiansu tidak menjawab, hanya mendengus dan tiba-tiba saja tangannya yang amat panjang itu seperti ular menyambar telah mengirim pukulan ke arah kepala gundul itu. Cepat bukan main gerakannya dan melihat tangan yang sepanjang itu, Hek Tiaolomo dan Hek Walokwi mengira bahwa si cebol itu pasti tidak akan mampu menghindar. Akan tetapi, tiba-tiba si pendek itu tertawa. Duh! Tubuhnya sudah terlempar dan menggelundung, terlepas dari hantaman itu dan tahu-tahu tubuhnya itu bukan menggelundung menjauh, melainkan bahkan mendekati si jangkung dan kontan dia mengirim pukulan balasan sambil mencelat bangun. Gerakannya juga cepat dan aneh, dan pukulannya tidak kalah hebatnya daripada pukulan si jangkung, karena dari pukulan itu keluar suara mencicit nyaring, mengejutkan dua orang kakek iblis yang terkubur sampai ke leher itu. Kiranya si pendek ini cerdik bukan main, menggunakan siasat seperti kalau seorang ahli silat menghadapi lawan yang memegang senjata panjang, yaitu mengajak bertanding dari jarak dekat. Akan tetapi, si jangkung mendengus dan tubuhnya meliuk, seperti seekor tubuh belut saja dia sudah dapat mengelak dan melangkah mundur. Selangkah saja dia sudah mundur sampai 2 meter jauhnya, dan tiba-tiba tubuhnya sudah berjungkir balik, kepala dan kedua tangan di bawah membentuk kaki segitiga, sedangkan kedua kakinya yang panjang itu menjulang tinggi ke atas, berayun-ayun seperti tubuh dua orang yang siap untuk bertanding. Hahaha, bagus, bagus. Jungkir balikmu sudah kau sempurnakan, ya? Bagus. Coba kau hadapi pukulan katak buduk ini, dan tubuh si pendek gendut tua kini makin pendek karena dia sudah menekuk kedua kakinya, tubuhnya agak condong ke depan, kedua tangan dikembangkan, lagaknya persis seperti seekor katak buduk yang siap untuk melompat. Hek Tiaolomo dan Hek Walokwi menonton dengan hati tegang karena mereka berdua maklum bahwa mereka akan menyaksikan pertandingan yang amat dahsyat yang dilakukan dengan ilmu-ilmu mujizat tingkat tinggi. Mereka berdua sudah merasa betapa hawa tiba-tiba menjadi berubah, angin menderu-deru ketika dua kaki yang panjang itu digerakkan, dan bau amis yang aneh sekali keluar dari tubuh kakek gendut itu, nampak pula uap hitam mengepul dari tubuh kedua orang aneh yang sudah siap untuk saling gempur.
Tiba-tiba bertiup angin dahsyat sekali dan disusul suara melengking nyaring yang mengguncangkan jantung Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Suara ini melengking dari atas, seperti dari udara saja dan hebatnya, suara itu mengandung getaran sedemikian rupa sehingga menyusup ke dalam tubuh dua orang kakek iblis yang terkubur itu dan ketika mereka membarengi dengan pengerahan tenaga maka mereka mampu menembus jalan darah yang tertotok dan sudah banyak kehilangan pengaruhnya itu. Suara lengkingan itu ternyata dapat membantu mereka membebaskan diri. Blar! Blar! Dua orang kakek iblis itu menggunakan lengannya dan mereka dapat menerobos dengan loncatan ke atas, membuat tanah yang mengurup mereka itu terpental dan melayang ke kanan kiri seperti terjadi ledakan di situ. Dua orang kakek yang sedang berhadapan untuk saling gempur tadi, mendengar suara melengking ini, terkejut, lalu disusul gerakan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Mereka makin kaget dan cepat mereka bergerak ke arah dua orang kakek iblis yang baru saja terbebas dari totokan itu. Hek Tiao Lomo terkejut bukan main ketika tiba-tiba ada lengan yang panjang menekan pundaknya dan sebelum dia mampu melepaskan diri, kekuatan dahsyat menyeretnya dan dia sudah dibanting masuk lagi ke dalam lubang di mana dia tadi terkubur. Ketika dia hendak meronta, dia merasa ada jari-jari tangan menempel di ubun-ubun kepalanya sehingga dia bergidik karena maklum bahwa sedikit saja jari-jari tangan itu bergerak, ubun-ubunnya akan pecah dan dia takkan mampu melindungi nyawanya lagi. Maka dia tak bergerak dan kini dia sudah berjongkok di dalam lubang seperti tadi, hanya kini tidak terpendam melainkan ditekan oleh kakek jangkung. Juga Hek Hua Lokui mengalami hal yang sama. Tiba-tiba saja kedua kakinya dipegang orang dan sebelum dia sempat bergerak, dia sudah diseret ke dalam lubang dan sebuah tangan yang gemuk telah mencengkeram hiatu, jalan darah, di tengkuknya, jalan darah kematian yang membuat dia tidak berani banyak bergerak karena maklum bahwa nyawanya berada di tangan orang. Hahaha, kalian ini dua orang iblis busuk kiranya sedang bertapa di sini. Hahaha, di zaman ini masih ada orang bertapa pendam. Jici, kakak perempuan kedua, coba lihat ini dua ekor monyet tua. Apakah engkau masih mengenal mereka? Yang kutangkap ini adalah bekas pelayan si Dewa Bongkok, maling yang kabarnya melarikan kitab itu. Hahaha, dan yang itu tentu adalah sekongkolnya, si Hek Tiao Lomo dari Pulau Neraka. Agaknya mereka kini bertapa untuk menciptakan ilmu pemalingan baru. Suokei Xiao Xiangcu mengejek sambil tertawa-tawa. Akan tetapi Ngookei Toat Beng Xiansu tidak berkata-kata, hanya kini dia menggunakan kepala Hek Tiao Lomo untuk didudukinya, dan jari tangannya masih menempel di ubun-ubun yang didudukinya. Dia menggunakan kepala ketua Pulau Neraka yang ditakuti orang itu sebagai bangku. Hihihihihihi, kalian ini dua orang tua bangka masih suka main-main seperti anak-anak saja. Kalau encimu ini tidak cepat datang, tentu kalian tadi sudah saling serang, kembali seperti belasan tahun yang lalu. Apakah selama ini kalian tidak makin tua, akan tetapi berubah kembali menjadi anak-anak? Dari atas pohon melayang turun tubuh seorang wanita dan ketika Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui memandang, mereka bergidik. Mereka sudah mendengar tentang wanita ini, yang merupakan Ji-Okei, jahat nomor 2, dari Imkan Ngo-Okei. Tingkat wanita ini bahkan lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan Koksu dari Nepal, dan kabarnya memiliki kekejaman yang sukar dibayangkan orang-orang kejam seperti Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui sekalipun. Kabarnya pernah wanita ini setiap hari mengisap darah dan otak anak kecil yang belum 1 tahun usianya untuk jamu, dan ketika orang sedusun mengepungnya, dia mengamuk, menangkapi dan menotok seluruh penghuni dusun yang jumlahnya ratusan orang itu, mengumpulkan mereka di rumah kepala dusun, lalu menyiram sekeliling rumah dengan minyak dan dibakarnya rumah itu. Dia menanti sampai semua orang yang ratusan banyaknya itu terbakar habis dan dia tertawa-tawa ketika mendengar teriakan dan jeritan mereka. Yang tidak ikut dibakarnya hanya anak-anak kecil yang belum 1 tahun usianya, ada puluhan orang anak banyaknya, dibawanya mereka semua ke dalam guanya, dipelihara baik-baik sampai gemuk-gemuk. Akan tetapi setiap hari tentu berkurang 1 anak karena menjadi jamunya. Dan menurut kabar, ilmu kepandaian wanita ini juga luar biasa sekali. Tadi saja sudah terbukti betapa lengking suaranya mengandung hikang yang demikian ampuhnya sehingga tanpa disengaja mampu menembus jalan darah kedua orang kakek iblis itu. Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui yang tidak berdaya sama sekali karena jalan darah kematian dan ubun-ubun mereka telah diancam oleh 2 orang anggota Ngo-Okei, dan mereka kini hanya dapat memandang ke depan, ke arah wanita yang baru datang itu dengan jantung berdebar tegang. Wanita itu memang menyeramkan sekali.
Bahkan dua orang kakek iblis yang namanya saja biasanya membikin orang menggigil ketakutan itu kini merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang. Wanita itu bertubuh tinggi langsing, seperti tubuh seorang wanita yang masih muda. Mukanya tidak dapat dilihat karena muka itu memakai topeng, bukan topeng buatan biasa atau topeng palsu, melainkan topeng dari tengkorak manusia sungguh-sungguh. Tengkorak manusia yang masih lengkap dengan giginya yang besar-besar dan matanya yang berlubang, dan dari lubang mata tengkorak ini nampak sepasang mata yang tajam dan liar atau mengerikan, bukan seperti manusia melainkan pantasnya menjadi mata setan. Hanya rambutnya yang sudah putih semua itu membuktikan bahwa wanita ini sesungguhnya adalah seorang nenek yang sudah tua. Kabarnya, sebelum menjadi anggota nomor 2 dari Im Kang Ngo Oke, wanita ini adalah seorang yang memiliki ilmu tinggi yang hidup malang melintang di Kolekok, di mana dia ditakuti sebagai seorang yang amat tinggi ilmunya. Akan tetapi, perangainya berubah ketika dia jatuh cinta kepada seorang pangeran negeri itu, dan karena cintanya tidak dibalas dan pangeran itu menikah dengan wanita lain, dalam perayaan pesta dia mengamuk, membunuhi sang pangeran dan istrinya dan seluruh keluarga, bahkan ratusan orang tamu ikut pula menjadi korban. Dan dia lalu memenggal leher pangeran itu, membawa kepalanya kemana-mana sampai menjadi tengkorak, bahkan dia lalu memakai tengkorak itu sebagai topengnya ketika dia menjadi anggota Im Kang Ngo Oke untuk menunjukkan bahwa dia cukup kejam dan pantas menjadi tokoh kedua dari Im Kang Ngo Oke itu. Ah, Jici mengapa begitu sungkan? Bukankah kita memenuhi panggilan dari Semko untuk berkumpul? Setelah berkumpul, mengapa kita tidak sekalian mencoba kepandaian masing-masing? Siapa tahu aku dari Su Oke bisa menjadi Ji Oke. Hahaha. Cebol kepala gundul tak tahu diri. Engkau hendak menandingi cicimu. Oho, kau boleh belajar 100 tahun lagi, adikku. Si topeng tengkorak itu mengejek. Wanita ini adalah Jiok, jahat kedua, yang bernama Kui Bin Nio Nio, wanita muka setan, yang juga seperti yang lain telah lama sekali mengundurkan diri dan baru sekarang muncul karena undangan Sem Oke yang kini telah menjadi koksu negara Nepal. Mungkin karena jabatan koksu inilah yang membuat Ji Oke yang setingkat lebih tinggi itu sudi pula untuk datang memenuhi panggilan. Lihat ini. Wanita itu menudingkan telunjuknya dan menggerakkan sedikit tangannya. Cuit. Dari telunjuknya itu menyambar hawa yang dingin sekali, mengenai batu besar di dekat Su Oke dan debu beterbangan seolah-olah batu itu dibor, dan ketika wanita topeng tengkorak menghentikan gerakannya, maka terdapat ukiran berbunyi, Ji Oke, di permukaan batu itu. Su Oke menjulurkan lidahnya dan masih tertawa-tawa sambil berkata nyaring. Aha, kepandaian Jici masih hebat. Akan tetapi aku bukan batu mati, dan agaknya tidak akan mudah begitu saja Kiamci, jari pedang, dari Jici akan dapat mengalahkan aku. Akan tetapi agaknya wanita itu merasa sebal dan tidak bersemangat untuk berdebat atau bertanding. Dia memandang ke sekeliling dan berseru. Mana dia adik ketiga si Sem Oke? Apakah setelah menjadi koksu dia begitu congkak tidak mau menyambut kita? Dan apakah Toako tidak mau datang? Tiba-tiba menyambar angin halus dan terdengar suara dari jauh sekali, akan tetapi suara itu terdengar amat jelas, satu-satu seolah-olah orangnya berada di situ, akan tetapi tidak nampak apa-apa. Hal ini kembali mengejutkan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui karena hal itu menandakan bahwa orang itu sudah memiliki kepandaian yang sukar diukur tingginya, sudah mampu melakukan ilmu Choan Im Jip Bit, mengirim suara dari jauh, secara sempurna sekali. Aku orang tua tak berguna bisa apakah? Toako. Tiga orang itu berseru secara berbareng dan ketiganya bangkit berdiri memandang ke arah datangnya suara seolah-olah hendak menyambut. Kesempatan ini tentu saja tidak disia-siakan oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Kalau tadi mereka tidak berani berkutik adalah karena nyawa mereka terancam. Akan tetapi begitu kedua orang itu bergerak bangun, secepat kilat mereka sudah bergerak dan menghantam ke arah punggung para penawan mereka. Hahaha. Si pendek gendut sudah bergerak ke depan, lalu menggelinding sehingga terlepas dari hantaman Hek Hua Lokui, sedangkan si jangkung itu dengan langkah lebar juga mengelak dan membalik hendak menangkap lengan Hek Tiao Lomo. Akan tetapi Hek Tiao Lomo yang berkepandaian tinggi itu sudah cepat mengelak dan kembali mengirim serangan yang ampuh, yaitu dengan ilmu pukulan Hek Choa Tok Chiang yang diciptakannya dari kitab curiannya ketika dia memperoleh sebagian kitab dari si Dewa Bongkok. Hawa beracun berupa uap hitam mengepul dari kedua tangannya ketika dia menyerang si jangkung itu.
Ngoke Toat Beng Xiansu mendengus dan tiba-tiba dia sudah berjungkir balik. Agaknya dia mengenal pula pukulan sakti, maka dia tahu bahwa lawannya ini bukan orang sembarangan, maka orang kelima dari Imkan Ngoke itu sudah berjungkir balik untuk mengeluarkan kepandaiannya yang istimewa. Dan benar saja, Hektia Lomo menjadi bingung karena sasarannya menjadi aneh. Kalau biasanya dia memukul dada, kini pukulannya itu bertemu dengan paha dan ditangkis oleh tangan yang panjang itu. Kalau dia memukul kepala, kini bertemu dengan lutut yang dapat bergerak dan menyerangnya kembali. Dan setiap gerakan kakek jangkung itu mendatangkan angin pukulan dahsyat. Sedangkan pukulan Hek Choa Tok Chiang yang dimainkannya itu agaknya tidak mempengaruhi si jangkung karena beberapa kali si jangkung berani menangkisnya tanpa keracunan. Sebaliknya, sepasang kaki si jangkung membuat dia bingung karena kaki itu secara tiba-tiba dapat memukulnya dari belakang ke arah punggungnya. Demikian pula dengan keadaan Hek Hua Lokui. Kakek iblis ketua Kui Liompang ini terkejut bukan main ketika menghadapi lawannya yang pendek gemuk itu. Sukar sekali menyerang lawan itu karena tubuh lawan itu bergerak secara aneh sekali, kadang-kadang bergulingan, kadang-kadang meloncat dan berlari-lari di sekelilingnya, dan kadang-kadang menerima pukulannya akan tetapi pada saat pukulan hampir mengenai tubuh, dia melejit lenyap dan tahu-tahu sudah membalas serangannya dari bawah dengan dahsyat. Hek Hua Lokui merasa penasaran sekali. Tidak peduli siapa adanya lawan ini, si pendek ini sudah menghinanya secara keterlaluan sekali, menduduki kepalanya dan tadi ketika si pendek ini duduk di atas kepalanya, biarpun tidak ada yang tahu karena tidak mengeluarkan suara, akan tetapi dia tahu betul bahwa dua kali si pendek ini melepas kentut yang bau busuk. Maka saking marahnya, Hek Hua Lokui lalu mengeluarkan ilmu barunya yang sakti dan mengerikan, yaitu Pek Hiat Hoat Lek. Heh! Dia berseru keras, kedua tangannya bergerak melakukan dorongan ke depan. Nampaklah uap putih mengepul dan angin dahsyat menyambar ke arah kakek pendek itu. Rokrak! Kakek pendek yang menghadapi pukulan maut itu tiba-tiba berjongkok, memasang kuda-kuda seperti seekor katak buduk dan kedua tangannya juga mendorong ke depan. Des! Akibat pertemuan tenaga yang dahsyat, tubuh Hek Hua Lokui terjengkang dan dia terbanting roboh dengan kepala pening. Akan tetapi kakek muka seperti tengkorak yang tinggi kurus ini dengan cekatan telah meloncat bangun dan menyerang lagi kalang kabut. Ternyata ilmu barunya itu cukup tangguh sehingga menghadapi pukulan ilmu katak buduk dari si pendek itu dia tidak sampai mengalami luka, hanya terjengkang saja. Melihat ini, Suokai Xiao Xiangcu merasa kagum juga. Bagus, jomos maling, ilmumu lumayan juga, katanya memuji akan tetapi sambil memaki. Justru, Hek Hua Lokui paling benci kalau diingatkan bahwa dia dahulu adalah seorang pelayan dan seorang pelayan yang telah mencuri kitab majikannya. Maka sambil menggereng dia menubruk ke depan, akan tetapi si pendek melejit lenyap dan main kucing-kucingan sambil tertawa-tawa. Di pihak lain, Hek Tiao Lomo juga repot bukan main. Beberapa kali tubuh belakangnya kena digajul oleh kaki lawan secara aneh sampai dia hampir terpelanting. Ngoke Toat Beng Xiansu tidak pernah mengeluarkan suara, akan tetapi tangan dan kakinya sungguh jahil dan menghina sekali. Kadang-kadang kedua tangan kakek ini bergerak cepat, tangan yang panjang itu tahu-tahu sudah menyentil telinga Hek Tiao Lomo, kemudian kakinya menendang pinggulnya secara aneh melalui belakangnya. Kalau menggerakkan tangannya, maka kakek yang tingginya tidak lumrah ini hanya menggunakan kepala sebagai kaki, dan dia berloncatan sehingga kepalanya mengeluarkan bunyi, duk-duk-duk. Memukul tanah. Tiba-tiba terdengar suara yang tadi, suara halus yang tadi terdengar dekat. Ngoke dan Suoke masih repot melayani dua ekor kera tua ini, sungguh harus dikatakan bahwa kepandaian kalian selama ini tidak ada kemajuan sama sekali. Yang bicara itu adalah seorang kakek yang luar biasa sekali. Kakek ini tidak pantas disebut manusia, lebih patut dinamakan gorila atau monyet besar sekali. Seekor monyet besar yang memakai sepatu dan pakaian seperti manusia, akan tetapi pakaiannya amat sederhana. Mukanya adalah muka campuran antara manusia dan monyet, akan tetapi masih lebih mendekati monyet daripada manusia, sehingga pantasnya dia dinamakan monyet yang mirip manusia. Bahkan dari bibir monyetnya itu menonjol keluar dua buah taring di kanan kiri. Hanya kulitnya saja yang tidak seperti monyet, karena kulit muka dan tangannya tidak berbulu, dan rambutnya juga seperti rambut manusia, pendek sampai di pundaknya dan masih banyak hitamnya. Kedua tangannya besar, seperti tangan manusia, akan tetapi kedua lengannya panjang melampaui lututnya, ciri lengan tangan monyet.
Dan biarpun wajahnya menyeramkan seperti monyet, akan tetapi suaranya halus dan lemah lembut seperti suara seorang pendeta, dan pakaiannya amat sederhana. Padahal dia adalah orang nomor satu dari Imkan Ngo Oke, dan dia inilah yang disebut Toa Oke, jahat nomor satu, bernama Suloti, sebuah nama yang berasal dari pegunungan Himalaya, dan dia ini adalah Suheng, kakak seperguruan, dari Koksu Nepal. Tentu saja, sebagai Toa Oke, kepandaiannya juga amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat sutenya yang hanya menduduki tingkat Sem Oke, dan dalam hal kekejaman, kiranya tidak ada lawannya di dunia ini. Akan tetapi hebatnya, biarpun wajahnya menyeramkan dan bengis, sikap dan suaranya lemah lembut seperti orang yang sabar dan memiliki watak budiman. 4 orang dari Imkan Ngo Oke yang kesemuanya sudah menyembunyikan diri selama belasan tahun, bertapa di tempat persembunyian mereka, menjauhkan diri dari dunia ramai itu, semua berpakaian sederhana sekali. Pakaian, cara kehidupan, dan sikap sederhana ini selalu menarik perhatian orang dan menimbulkan rasa hormat dalam hati setiap orang. Benarkah semua itu yang dinamakan kesederhanaan? Kita sudah terbiasa untuk menilai segala sesuatu dari lahiriah belaka. Dan kita selalu mengejar sesuatu juga untuk kepentingan kesenangan diri sendiri dengan dasar-dasar lahiriah pula. Kesederhanaan adalah suatu hal yang menyangkut suatu keadaan rohani, keadaan batiniah yang tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan jasmaniah atau lahiriah. Seorang pertapa boleh jadi hanya mengenakan cawat saja sebagai penutup tubuh, hanya makan sehari sekali atau kurang dari makanan seadanya, akan tetapi belum tentu dia itu berjiwa sederhana. Ada orang-orang yang kelihatan sederhana. Namun kesederhanaannya itu dipergunakannya sebagai pameran, memamerkan kesederhanaannya, agar semua orang tahu bahwa dia adalah orang sederhana. Kesederhanaan macam ini adalah kesederhanaan palsu, biarpun dia telah menyiksa tubuhnya sendiri, memaksa tubuhnya agar melaksanakan apa yang dianggapnya kesederhanaan. Kesederhanaan yang diakuinya sendiri, dirasakannya sendiri ini hanyalah kesederhanaan pura-pura yang pada hakikatnya tak lain tak bukan hanyalah suatu kesombongan yang terselubung, suatu pamrih atau keinginan menonjolkan diri yang dibungkus dan diberi etiket berbunyi, kesederhanaan. Kesederhanaan lahiriah yang disengaja seperti itu hanyalah merupakan daya upaya, merupakan cara untuk mencapai sesuatu belaka, yaitu, agar orang lain tahu bahwa dia sederhana, bahwa dia suci, baik dan sebagainya yang pada akhirnya hanya menunjukkan bahwa dia berpamrih agar terpandang. Dan, terpandang, ini merupakan sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dia mempergunakan kesederhanaan lahiriah sebagai kedok untuk mengejar kesenangan. Ada pula orang yang sengaja hidup sederhana, bertapa di gunung-gunung dan gua-gua, berpakaian setengah telanjang, jarang makan minum, menyiksa diri. Akan tetapi semua itu pun merupakan bentuk pemaksaan belaka. Semua itu pun merupakan suatu jalan untuk mencapai sesuatu, oleh karena itu pun palsu adanya. Hanya sebagai cara memenuhi keinginannya, mencapai sesuatu dan segala yang berpamrih sudah pasti palsu adanya, tidak wajar. Mungkin si pertapa yang menyiksa diri memaksa diri sederhana itu menghendaki sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan duniawi, bukan menghendaki harta, bukan pula menghendaki nama, atau menghendaki kedigdayaan yang kesemuanya adalah duniawi, bukan pula ingin memperoleh kemuliaan duniawi, akan tetapi menginginkan sesuatu yang dinamakannya, lebih tinggi, yang pada umumnya dinamakan, kesempurnaan, atau, kesucian, atau, kebahagiaan, bahkan ada pula yang menyebutnya Tuhan. Akan tetapi, semua sebutan itu pasti dihubungkan sebagai hal yang menyenangkan. Baik itu kesempurnaan, kebahagiaan atau lainnya, tentu digambarkan oleh pikiran sebagai sesuatu yang menyenangkan, atau yang lebih baik, lebih enak, lebih menyenangkan daripada yang sekarang ada padanya. Dengan demikian, kembali lagi lingkaran setan itu terbukti, bahwa yang dikejar adalah kesenangan. Baik jasmaniah, ataupun batiniah, tetap saja yang dicari-cari adalah kesenangan menurut ukuran pikiran. Karena yang selalu mengukur sesuatu dengan untung rugi, dengan senang susah, yang selalu mengejar-ngejar kesenangan adalah pikiran itulah. Kesederhanaan, seperti cinta kasih seperti juga kebenaran, kebaikan, kebajikan dan sebagainya, jelas tidak dapat dilatih. Karena sesuatu yang dilatih itu berarti penekanan, berarti pemaksaan, dan sesuatu yang dilatih itu sudah pasti mengandung pamrih untuk memperoleh sesuatu. Dan kalau sudah ada pamrih, dan semua pamrih selalu berputar untuk kemudian menuju kepada pencapaian kesenangan sendiri, apakah itu dapat dinamakan kesederhanaan lagi?
Kesederhanaan, seperti juga kebaikan atau kebajikan, adalah suatu keadaan, bukan suatu hal yang mati. Sekali kita merasa bahwa kita baik, maka itu bukanlah baik lagi namanya. Sekali kita menganggap bahwa kita sederhana, itu tiada lain hanyalah kesombongan yang berselubung dengan cap kesederhanaan. Kita dapat melihatnya semua ini secara gamblang di dalam diri kita sendiri kalau kita mau membuka mata setiap saat dan memandang diri sendiri. Dan untuk mengenal apa yang dinamakan cinta kasih, kebahagiaan, keindahan, keagungan alam, apa yang dinamakan kekuasaan Tuhan yang biasanya kita hanya menerima saja dari pendapat-pendapat yang sudah ditentukan oleh kitab dan para ahli, untuk dapat mengenal itu semua secara nyata, bukan hanya teori belaka, bukan hanya harapan belaka. Dibutuhkan jiwa yang sungguh-sungguh sederhana. Dan kesederhanaan tak mungkin ada selama di situ terdapat aku yang berpamrih, aku yang ingin senang, selama terdapat pikiran yang mencari-cari hal yang menyenangkan. Batin yang hening, tidak dibikin hening dengan sengaja, melainkan batin yang hening dengan sendirinya, bukan buatan, batin yang tidak pernah mengharap, tidak pernah menginginkan sesuatu yang tidak ada, batin demikian ini yang berada dalam keadaan sederhana. Namun sayang, sejak kecil kita sudah terbiasa oleh hal-hal yang palsu. Pendapat-pendapat umum yang dibangun semenjak kita dapat berpikir, mempengaruhi kita, membutakan mata kita betapa palsunya semua itu. Kita menjadi buta dan hanya melihat hal-hal lahiriah belaka. Oleh karena itu maka kebanyakan dari kita mempergunakan hal-hal lahiriah ini untuk mengelabuhi orang lain, yang tentu saja bersumber lagi kepada pamrih untuk menarik keuntungan lahir batin sebanyaknya, pamrih untuk mengejar kesenangan pribadi. 4 orang dari Imkan Mooke itu tentu saja hanya mempergunakan pakaian dan sikap sederhana untuk pamer belaka. Biarpun tidak kelihatan demikian, namun seolah-olah mereka itu berkaok-kaok. Lihat nih. Aku adalah orang sederhana, lain daripada yang lain. Aku bukan orang biasa. Aku sederhana dan baik, suci dan sebagainya. Ketika mendengar teguran tuako mereka, Ngooke dan Suoke menjadi merah mukanya, akan tetapi pada saat itu, Jiok Kui bin Nionio sudah berkata dengan suaranya yang nyaring melengking. Hai, Toako. Yang mendekati ilmumu hanya aku, mari kita berlomba mempermainkan 2 orang iblis ini. Kau boleh lihat, Jimoy. 2 ekor kera ini boleh kita jadikan alat percobaan. Memang menggelikan sekali mereka itu. Jioke Kui bin Nionio yang memakai topeng tengkorak dan lebih mirip iblis daripada manusia itu paling suka menamakan orang lain iblis, dan sebaliknya Toaoke Suloti yang mukanya benar-benar mirip kera itu paling suka memaki orang lain monyet. Demikianlah watak dan sifatnya orang-orang yang tidak pernah mau mengenal diri sendiri. Kalau saja mereka itu, seperti kita, mau pula untuk belajar hidup setiap hari, belajar mengerti hidup dengan mengamati diri sendiri, mengenal diri sendiri setiap saat, maka kiranya mereka tidak akan mencela dan memaki orang lain. Kalau kita mencela orang lain, ini sudah pasti terjadi karena kita menganggap diri sendiri sebagai orang baik, setidaknya lebih baik daripada dia yang kita cela. Akan tetapi benarkah demikian? Mari kita bercermin setiap hari, bukan hanya bercermin untuk melihat wajah kita setiap hari, melainkan terutama sekali bercermin setiap saat dengan mengamati diri sendiri dalam hubungan kita setiap hari dengan orang lain atau dengan benda, dengan pikiran dan apa saja, yaitu mengamati setiap saat segala macam pikiran kita, perasaan kita, gerak-gerik kita lahir batin. Bukan mengendalikan diri sendiri. Bukan mengoreksi diri sendiri, bukan mencari kesalahan diri sendiri. Karena semua itu merupakan bentuk-bentuk perlawanan dan pemaksaan belaka yang akhirnya ternyata adalah permainan pikiran yang berpamrih menghendaki sesuatu yang lebih. Mengamati saja, memandang saja, dengan penuh perhatian, tanpa mencela atau memuji, tanpa pamrih sama sekali. Dapatkah? Tiba-tiba Jioke Kui bin Nionio dan Toaoke Suloti bergerak hampir bersamaan, meloncat ke depan dan ketika kedua orang ini menggerakkan tangan ke depan, Ngooke dan Suoke terpaksa minggir dan melompat ke belakang karena ada suara angin mencicit keluar dari gerakan mereka berdua itu. Hektialomo dan Hekualoku yang tadi dipermainkan oleh Ngooke dan Suoke, kini tiba-tiba merasa ada angin menyambar dahsyat. Keduanya cepat membalik dan berusaha menangkis dengan pengerahan tenaga sinkang. Akan tetapi tiba-tiba saja tangan mereka yang menangkis itu seperti lumpuh dan tanpa mereka ketahui bagaimana caranya, tahu-tahu tengkuk mereka telah dipegang dan tubuh mereka telah diangkat ke atas lalu dilontarkan. Jioke menangkap Hektialomo dan melontarkan kakek raksasa itu ke arah Toaoke,
Sebaliknya Twaok telah mencengkeram tengkuk Hekualokui dan kini melontarkan tubuh kakek ini ke arah Jiok. Jiok menerima tubuh Hekualokui, memandang wajah kakek ini sambil berkata, "Wajahmu tidak buruk? Padahal wajah Hekualokui seperti tengkorak hidup." Agaknya karena mirip tengkorak itulah maka dia dipuji, akan tetapi tahu-tahu tubuh kakek ini sudah melayang lagi ke udara, berbareng dengan tubuh Hek Tiaulomo yang juga melayang kembali ke arah Jiok. Demikianlah, dua orang pertama dan kedua dari Imkan Ngooke itu telah mempermainkan tubuh Hek Tiaulomo dan Hekualokui seperti dua orang anak kecil bermain bola saling mengoperkan tanpa dua orang kakek iblis itu mampu melawan. Tentu saja dua orang kakek iblis yang berkepandaian tinggi itu berusaha melawan, akan tetapi setiap kali mereka menggerakkan tangan untuk memukul, lengan mereka menjadi lumpuh karena mereka jauh kalah cepat. Lebih dulu ditotok lumpuh untuk beberapa menit lamanya dan dilontar-lontarkan di antara dua orang manusia aneh itu. Tentu saja dua orang kakek itu marah bukan main, marah, penasaran dan merasa terhina dan malu sekali. Akan tetapi dalam adu ilmu secara aneh ini nampak betapa Jiok masih kalah setingkat, buktinya. Tubuh dua orang kakek iblis itu lebih gencar melayang ke arah Jiok sehingga nenek ini menjadi kewalahan. Baru saja dia melontarkan tubuh seorang kakek kembali kepada Toaok, tubuh kakek kedua sudah datang menyambar, dan sambaran itu makin lama makin berat terasa olehnya, tanda bahwa Toaok menambah tenaga lontarannya. "Ah, Toako dan Jichi, harap suka hentikan main-main itu." Tiba-tiba terdengar suara orang berseru keras dan kaget. "Mereka itu adalah pembantu-pembantu kita sendiri." "Hahaha, Semko telah mengkhawatirkan orang-orangnya." Terdengar si gendut pendek Suoke tertawa. Akan tetapi mendengar suara Koksu Nepal ini, dua orang yang sedang bermain-main itu lalu melontarkan tubuh dua orang kakek itu ke arah Ban Hua Senjin. Koksu Nepal ini mengebutkan kedua tangannya dan tubuh dua orang kakek itu meluncur turun ke atas tanah. Setelah kini tidak tertotok lagi, Hek Tiaulomo dan Hek Hualokui berseru keras, berjungkir balik dan turun ke atas tanah dalam keadaan berdiri dan tidak terbanting. Mereka memandang kepada Toaok dan Jiok dengan mata marah, kemudian mereka mengeluarkan suara menggereng dan siap untuk menerjang maju. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.